masuk. Bapak nggak tahu? Bapak nggak tahu? Saya lebih tahu dari Bapak. Oke, tunjukin ke saya, ajarin saya, Pak. Bapak selamat dulu. Berapa kitab ini, Pak? Ya, Bapak sendiri. Saya nanti akan selamat kalau saya sudah memilih Yesus, kalau saya percaya. Nah, sekarang kalau Bapak bilang selamat, Yesus ternyata tidak perlu mati untuk orang yang bertobat mati itu. Bro, nggak usah berapologetika. Loh, harus berapologetika, Pak. Bapak masih orang berdosa, masih ragu-ragu. Saya bisa bertobat. Bapak bertobat nggak? Dasar pertobatannya apa? Karena saya menyesali perbuatan saya. Mana bisa masuk surga? Nggak Bisa, ada. kata Yesus. Nggak ada. Kata Yesus apa, Pak? Kalau kamu tidak bertobat, kamu tidak masuk kerajaan sorga. Percaya pada omongannya Yesus. Percaya. Bukan pada perbuatan Bapak. Tapi Yesus di sini mana ngaku Tuhan? Nggak ada. Enggak, Yesus di sini mana ngaku Tuhan, Pak? Sudah. Buka Yohanes 5 ayat 31-32. Ayo, Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Sabar dulu, jangan salah lagi. Wah, 5:30. Jangan salah. 5:30 saya baca nih, Pak. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang salah dari saya ngomong? Baca dulu baik-baik. Oke, sekarang Bapak yang baca. Bapak baca baik-baik. Bapak yang baca, bacain saya. Saya kasih tahu. Bacain saya, Pak. 1 Korintus 13. Enggak, Yohanes 5:30-31 bacain saya. Kalau tanpa dua orang Iya, saksi. sekarang bacain saya, bacain Kalau saya. tanpa dua orang saksi, maka Iya. satu perkara itu nggak sah, Pak. Iya, sekarang bacain saya. Yohanes 5:30-31 bacain, Pak. Kalau Bacain. untuk menjawab pertanyaan Bapak tadi, di mana Yesus mengatakan bahwa Dia Tuhan? Kalau Yesus katakan bahwa Dia Tuhan, maka kesaksian itu tidak benar. Harus orang lain, berarti minimal harus dua saksi yang memberi kesaksian. Ada kata Tuhannya? Udah kau. Ada kata Tuhannya? Udah selesai. Ada kata Tuhannya, Pak? Sudah selesai. Tadi berapa tadi? Yohanes berapa tadi? Udahlah. Kau benar, Pak? Kau dari mana? Di mana kesaksian sebagai Tuhan, Pak? Kesaksian sebagai Tuhan atau sebagai apa? Artinya begini. Apa coba? Ayo, di mana? 2 Korintus. Mati nih. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ayo, yang mana tadi yang ada kesaksian Tuhan? Jadi begini aja. Kesaksian Tuhan mana tadi, Pak? Jadi begini saja. Tunggu. Kesaksian Tuhannya mana? Udah. Jadi begini. Kesaksian yang ada 2 saksi Tuhan itu mana, Pak? Begini, Bang Dondi. Iya, Pak Kris, tolong tunjukin saya. Kalau bersaksi dengan Tuhan dengan 2 saksi di mana, Pak? Sebaiknya kembali ke sini dulu dah. Ya, nanti dulu. Ini pengetahuan semua yang kita bahas. Tolong dibacain tadi yang ada kesaksian saya Tuhan mana? Sudahlah. Loh, kok sudah lah? Berarti nggak ada. Nah, katanya Bapak bilang Bapak tahu. Lah, tadi kan saya Yohanes 5:30. Terus kenapa Bapak lari ke Korintus? Salah, bukan 30. Itu sudah berapa? 30:31. Tadi Bapak bilang 30:31. Salah. Berapa? 31:32. Oh, 31:32. Oke, sekarang kalau ada Tuhannya baru. Kalau tidak ada Tuhannya gimana, Pak? Bukan soal tidak ada Tuhan. Saya baca nih, Pak ya. Saya baca nih ya. 30, 31, 32 nih. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, mana Tuhannya? Kalau dia bilang dia Tuhan, iya. itu kan pertanyaan Bapak. Saya baca lagi nih. Maka kesaksianku tidak benar. Ya, karena itu kan mana kata Tuhannya? Bapak yang bilang Tuhan toh, bukan dia. Nah, sekarang Yesus ngaku nabi nggak di sini, Pak? Tanya saya tanya. Yang ngomong Tuhan kan Pak Doni. Kan saya tanya, di mana Yesus ngaku Tuhan? Karena Yesus berkata bahwa kalau dia sendiri bersaksi, kesaksian, kalau dia bilang dia Tuhan, maka itu tidak benar. Loh, harus ada, sabar dulu. Iya. Jangan enggak. Saya tunggu pernyataan Bapak kesaksian itu Tuhan. Udah. Itu Bapak melintir. Sudah salah. Sekarang Yesus ngaku nabi nggak, Pak? Ngaku nabi nggak? Dia bersaksi kalau dia sendiri yang ngomong. Saya baca aja nih, Pak. Saya baca ini biar para penonton. Ada 2 orang saksi, Pak. Biar para penonton juga baca nih, Pak. Yohanes 5 31 32. Sabar dulu, dari pertanyaan Bapak kan bicara Yesus ngomong. Saya bacain, Pak. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain bersaksi tentang aku dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikan tentang aku adalah benar. Artinya orang lain yang bersaksi bahwa dia Tuhan. Ya mana? Tapi kalau dia bersaksi bahwa dia berarti Yesus tidak mengaku sebagai Tuhan, kan? Bapak yang bilang Tuhan. Kan saya bilang, di mana Yesus mengaku sebagai Tuhan. Justru karena kalau dia mengaku dia Tuhan, kesaksiannya tidak benar. Sekarang Yesus mengaku sebagai nabi nggak, Pak? Orang lain yang sekarang Yesus mengaku sebagai nabi nggak? Sekarang Yesus ngaku sebagai nabi nggak? Kembali ke konteks. Enggak, saya tanya. Kembali ke konteks. Entar dulu, Pak. Entar dulu. Bapak percuma belajar ini semua ini. Menyesatkan pikiran Bapak. Sekarang di mana Yesus ngaku sebagai nabi? Banyak meramu, banyak ajaran yang masuk yang merusak pikiran. Kalau saya tanya Bapak nggak bisa jawab, kenapa lari ke sini terus, Pak? Belum percaya. Bapak memang belum percaya, Pak. Ya udah, kalau belum percaya selesai. Ya sudah. Sekarang di mana Yesus ngaku nabi? Ya udah, berarti Bapak belum percaya. Oke, sudah cukup. Saya bacain ini, Pak. Nah, enggak perlu dibaca. Bapak mau dengar nggak apa-apa? Ini buat penonton, Pak, buat penonton. Loh, untuk apa?
Enggak, Bapak semua denger enggak apa-apa. Ini kan buat penonton. Itu Alkitab siapa? Ini punya Katolik. Ya, bukan punya saya. Bapak punya yang ini dari mana? Loh, dari mana? Dari mana Pak ini? Itu pengetahuan. Dari mana? Dari mana ini? Sudah Pak Doni. Ini dari mana Pak? Coba-coba. Enggak, saya tanya. Ini dari mana Pak? Kembali ke konteks ini. Enggak, saya tanya ini dari mana asalnya? Bapak nggak bisa bertanya tentang ini pernyataan. Nanti Pak, itu nanti Pak. Nanti, tenang aja. Ini dari mana Pak? Sudahlah. Bapak nggak tahu ini dari mana? Bapak boleh diskusi dengan pendeta yang lain bahas ini. Bapak nggak tahu ini dari mana? Kita Bapak dari sini Pak. Kita Bapak dari sini. Nah, itu menurut Bapak. Ini lihat nih Pak. Sudah, enggak, saya dari mana? Itu kan Bapak yang buat. Ini, saya yang buat ini. Saya beli Pak, dengan ada ini. Orang yang buat. Nah, oke, sekarang saya bacain. Orang itu tidak. Sekarang saya bacain buat penonton, ya. Nggak usah. Bapak mau denger nggak denger Bapak silakan. Baca yang di sini, bukan baca yang di situ. Saya bacain Pak yang di sini, oke? Saya bacain. Bapak dengar ya. Entar dulu Pak, tenang aja. Jangan pakai referensi di luar kitab suci ini. Tenang aja Pak, tenang aja. Saya bacain nih. 1 Aduh, Yohanes 5:7, dengerin Pak. Bapak boleh jago sama dengerin Pak. tapi jangan sama saya. Oh oke, sekarang saya ini berapa kitab kalau Bapak jago? Bapak belum percaya bagaimana saya mau Enggak, saya tanya Bapak kalau jago, kalau Bapak jago ini berapa kitab? Lah, berarti Bapak belum jago kalau Pak begitu. Doni sudah menyatakan bahwa Bapak belum percaya. Ya oke, ya sudah makanya nih saya bacain Pak. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah 1, dan 3 yang memberi kesaksian di bumi. Saya bacakan Pak ini Pak. Kita bahas dulu tentang keselamatan. Sebagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah Yunani. Saya tunjukin di sini. Saya tunjukin di sini. Ayat 3 dan 4 itu. Saya bentar Pak, saya tunjukin di sini Pak. Biar penonton juga lihat. Ya, biar teman-teman Bapak juga lihat. Ya, penonton kan sudah ngerti ya, buktinya Bapak sudah. Bapak tidak bisa menjawab. Menjawab apa? Yang mana Pak? Yang saya jawab. Sudahlah. Kok Bapak belum percaya kok? Loh memang nggak percaya, kenapa saya harus jawab? Berarti Bapak masuk neraka. Oke, masuk neraka kan versi Bapak. Bagaimana mungkin? Saya bacain dulu Pak. Saya bacain dulu Pak. Bapak tolong diam dulu. Bapak tolong diam dulu. Sabar, ini kitab suci. Iya, ini saya bacain ini. Pikiran Allah ini. Iya. Pakai pikiran Bapak yang masih berdosa. Ini tulisannya dari Bible Pak. Nggak usah. Ini Bible bukan? Saya tidak akui itu. Ini dari mana? Ini punya ini. Ini dari mana? Sudah, ini saya pegang. Ini dari mana? Asalnya kalau nggak dari sini Pak? Kita sudah sepakat Kejadian sampai Wahyu. Ini dari mana? Asalnya kalau bukan dari sini Pak? Itu Bapak berarti Bapak nggak tahu kalau kita Bapak dari Katolik. Bapak tidak. Pendiri Protestan siapa Pak? Pendiri Protestan siapa? Gak usah. Masalah keselamatan. Martin Luther ngambil kitabnya dari mana Pak kalau nggak dari sini? Masalah keselamatannya Bapak. Martin Luther ngambilnya dari mana Pak kalau nggak dari sini? Bapak, saudaraku. Bapak dari mana ini? Kalau Bapak mau beriman, Bapak bilang selamat masuk surga berdasarkan ini. Saya tanya Pak, ini dari mana asalnya? Sudah dengar langsung. Saya bacain dulu Pak. Saya kira sudah. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua. Itu pikirannya dia. Ini kitab ini Pak. Pikirannya manusia. Ya biarin aja orang dia mau tulis. Ya ngapain kita bahas manusia? Ya biarin aja, saya mau bacain buat penonton. Kita bahas pikiran Allah. Bagian ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bapak tolong dengerin dulu. Sudah mengakui bahwa Bapak belum percaya. Bapak dengerin dulu Pak. Kalau Bapak belum percaya, bagaimana bisa Bapak? Ya Bapak dengerin dulu aja. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang Bapak nggak menghargai ini, Pak. Sabar, pikiran Allah, Pak. Ini kitab suci bukan, Pak? Kitab saya tidak akui itu. Ini dari mana? Ini dari mana? Saya pegang yang... Saya tanya ini dari mana? Sudah, kita udah sepakat. Dari mana ini kalau nggak dari sini, Pak? Wahyu 1 ayat 3 bilang. Dari mana itu dari? Itu dari mana? Sudah. Yang nyusun itu siapa, Pak? Sudah lah, nggak usah berapa. Oh, berarti Bapak nggak tahu. Saya baca lagi, Pak. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman, salah satu naskah terjemahan Latin, yang kemudian, Pak jangan pegang-pegang, jangan pegang-pegang saya, Pak. Jangan pegang saya, Pak. Pak Doni kan belum percaya. Tunggu, Pak. Bagaimana mungkin mau Bapak boleh ngomong kalau saya udah bersama membaca ini, Pak. Belum mengerti firman Tuhan. Iya, Bapak nanti ngomong kalau saya udah baca ini, ya. Sudah, saya nggak apa-apa. Bukan buat Bapak, bukan buat Bapak. Ini buat penonton. Nggak usah. Buat penonton. Penonton itu. Ini channel saya, Pak. Penonton ini channel saya, Pak. Iya, tapi bicara yang... Ya udah, Bapak sudah ngomong tadi, udah dengerin. Sekarang saya mau baca. Untuk apa? Untuk penonton. Ya sudah, dengerin dulu. Kenapa Bapak nggak mau dengar? Ya sudah, dengerin dulu, Pak. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Bapak boleh berdiskusi dengan
yang lain. Pasti tidak Tapi asli, kalau dengan Pak. saya kita kembali. Saya bagaimana mau berdebat sama Bapak? Bapak ini jumlahnya kita berapa aja nggak tahu. Bapak belum percaya. Enggak, bukan masalah percaya atau tidak. Bapak ini kan. Kalau Bapak mau percaya kepada ini, Bapak harus tahu dong isinya. Pak Dondi ini mau belajar yang materi yang mahasiswa, sementara Bapak belum jadi belum lulus SD. Kalau Bapak bilang jago, kalau Bapak bilang jago, itu ada. Oke, kalau Bapak bilang jago, satu ayat Pak di dalam kitab ini. Sudah tadi. Saya mau tanya Pak. Bapak bilang bahwa Bapak pasti masuk surga. Ya, satu kitab ini yang mengajarkan Trinitas di ayat mana Pak? Sudahlah. Ini pengetahuan. Saya tidak mau jawab. Loh, ini kan ini kitab apa katanya? Kembali konteks. Oke, sekarang kembali ke sini. Ini perkataan siapa? Paulus atau Yesus? Firman Allah. Ilham Roh Kudus. Yang nulis siapa? Ilham Roh Kudus. Sama nggak dengan Matius 18:3? Sudah. Itu firman Allah. Sama nggak dengan perkataan Yesus? Firman Allah. Ya, firman Allah. Berarti pelin-pelan salahnya. Tidak. Nah, kalau tidak pelin-pelan, berarti Yesus mengajarkan yang lain dengan Paulus. Pikiran Pak Dondi yang pelin-pelan. Ah, kalau nggak pelin-pelan, Allah tidak pelin-pelan. berarti Yesus perlu mati nggak buat orang yang bertobat? Sudahlah. Sudah. Allah gimana? Bagaimana saya Yesus perlu mati nggak buat orang yang bertobat dan mati itu? Perlu nggak? Bagaimana saya mau jelaskan pada orang yang belum percaya? Bikin saya percaya, Pak. Iya. Bikin saya percaya. Yang percaya ini dulu. Ini Paulus, Pak. Saya nggak percaya Paulus, Pak. Lalu kalau gitu mau percaya saya? Percaya Yesus. Ini kan firman Yesus juga. Bukan. Ini tulisan Paulus, Pak. Nggak bisa. Nggak bisa gimana? Ini tulisan Paulus. Bapak baca dulu. Ya, mana? Baca mana? 2 Timotius 3. 2 Timotius Paulus atau bukan, Pak? Sudahlah. Saya tanya dulu dong. Itu Rasul. Iya, Paulus bukan? Jangan bantah dong. Saya tanya Paulus bukan? Saya tanya Paulus atau bukan? Paulus itu Rasul Tuhan Yesus. Saya nggak nanya dia Rasul atau bukan, Pak. Dia Paulus bukan? Dia adalah Rasul. Oke, Paulus. 2 Timotius berapa, Pak? 3 ayat 16. Oh, itu ayat sisipan, Pak. Nggak udah usah dirubah. Itu pikiran Bapak. Bukan yang ngomong Isaac Newton, Pak. Nggak ada. Nah, ini saya tunjukin. Tidak, saya nggak perlu itu apa? Isaac Newton bilang 1 Timotius 3:16 ayat palsu, Pak. Saya tidak butuh pikiran dia. Loh, saya hanya mau pikiran pinteran Bapak. Apa Isaac Newton pinteran mana? Nggak ada. Pinteran mana, Pak? Nggak ada itu. Bapak sama Isaac Newton pinteran mana? Nggak ada. Dia belum percaya. Oh, udah percaya dong, orang Kristen, Pak. Bagaimana Bapak? Orang Kristen ini. Iya, bagaimana Bapak bisa buktikan? Ini, saya tunjukin. Bapak sudah uji iman. Saya tunjukin. Sudah uji iman. Saya nggak bilang uji iman, saya bilang Isaac Newton bilang 1 Timotius 3 itu ayat sisipan. Nanti dulu, Pak. Ujilah segala sesuatu dan pegang yang baik. Isaac Saya Newton. butuh ini. 1 Timotius 3:16. Ini tafsiran orang. Saya tidak mau. Pinteran mana Bapak sama Isaac Newton? Saya diajarkan Roh Kudus. Pinteran mana Bapak sama Isaac Newton? Saya. Pinteran Bapak? Bapak menciptakan hukum apa? Nah, sudahlah. Hukum apa Bapak ciptakan? Jangan lagi. Hukum gravitasi Bapak ciptakan? Mengalihkan. Enggak. Semua pertanyaan Bapak. Karena Bapak sebutkan 1 Timotius 3:16. Saya langsung kasih ini, Pak. Ayat sisipan, Pak, itu, Pak. Yang ngomong bukan saya. Dari pertanyaan satu belum selesai, Bapak alihkan pertanyaan yang lain. Bapak kasih ayat. Kita kembali ke konteks. Iya, Bapak kan kasih ayat. Bapak lari-lari terus. Bapak kasih ayat kan? 1:3:16 kan? Saya buktikan itu palsu. Orang belum percaya, belum akan ngerti. Ya udah, yang mana lagi Pak yang nggak palsu, Pak? Yang mana lagi? Kamu harus. Ini kata Isaac Newton, Pak, bukan kata saya. Ada itu. Ya sudah, ini pinteran mana Bapak sama dia? Saya diajarkan. Bapak bikin hukum apa? Saya diajarkan. Bapak bikin hukum apa? Sudahlah. Ini orang nomor 3, Pak, yang punya pengaruh di dunia, Pak. Bukan menurut saya, menurut Michael H. Hart. Bapak bangga-bangga dengan ini. Ini semua nggak ada artinya, Pak. Tuh, Bapak kitabnya dari mana kalau nggak dari sini? Kitab Bapak dari mana kalau nggak dari sini? Cukup. Ini paling sedikit, Pak. Saya ajarin, Pak. Saya ajarin. Saya roh yang ajar. Ini 66 kitab. Sudah, saya. Ini 73 kitab. Yang mana yang bukan firman Tuhan? Saya tidak butuh itu. Yang mana yang bukan firman Tuhan? Sudah, itu bukan. Berarti ini bukan? Bukan. Nah, ini dari mana? Yang menambah itu. Ya, ini dari mana? Ini dari mana? Sudah, ini dari mana? Ilham Allah. Iya, dari mana? Ilham Allah. Asalnya dari mana kitab ini? 2 Korintus pasal 3. Asal kitab ini dari mana, Pak, kalau nggak dari 2 sini? Korintus 3:16. Iya, ini dari mana Bapak dibikin? jangan berdalih. Yang susun ini siapa? Yang susun ini siapa? Nggak usah, jangan Enggak. berdalih. Yang susun ini siapa? Bapak sudah tidak. Yang susun ini siapa, Pak? Bapak tidak bisa lagi menjawab pertanyaan yang saya ajukan dari. Apa coba? Yang mana? Bapak lari ke kitab-kitab itu. Yang mana pertanyaan Bapak? Pertanyaan Bapak yang mana? Pertanyaan Bapak yang mana? Sudah saya jawab semua, Pak.
Yang mana yang saya belum jawab? Udah hukum lo hari ke ini. Yang mana yang saya belum jawab, Pak? Yang mana yang belum jawab? Udah Pak Donde. Yang mana yang belum saya jawab? Yang mana? Rendah hati saja. Enggak. Saya coba rendah hati nih, Pak. Saya rendah hati nih. Dengar Injil. Oke. Supaya selamat. Saya rendah hati nih, Pak. Supaya Bapak masuk. Pertanyaan Bapak mana yang belum saya jawab? Baru kemudian masuk surga dulu, baru Bapak belajar Alkitab. Kalau Bapak belajar, Bapak mengandalkan diri sendiri. Oh, jadi masuk surga dulu baru belajar ya, Pak? Iya dong. Oh. Ya kan? Jadi Bapak bukan belajar dulu baru masuk surga nanti? Enggak dong, saya diajarkan oleh Roh Kudus. Jadi Bapak harus masuk surga dulu? Bapak belum diajarkan sama Roh. Berarti Bapak belum masuk surga, belum belajar dong, Pak? Oh, saya sudah pasti. Sudah masuk surga belum? Pasti. Sudah belum? Pasti, nama sudah terdaftar. Sudah belum? Sudah. Berarti belum belajar dong? Sudah terdaftar. Berarti belum belajar dong? Saya diajarkan Kan tadi Bapak bilang masuk surga dulu baru belajar. 1 Timotius 2 ayat Kan Bapak bilang masuk surga dulu baru yang belajar. baik dan yang berkenan pada Allah Juru Selamat kita. Yang menghendaki supaya manusia selamat. Bapak bilang masuk surga dulu baru belajar. Memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Terus belajar itu nomor 2. Oke. Nomor 1 itu dengar Injil dulu ya, selamat. Ya. Ini ada Injil palsu, Pak, di dalamnya, Pak. Bapak kata Bapak. Kata ini. Kata Bapak. Ini saya bukain, Pak. Iya, kalau Bapak mau baca nih. Bapak boleh bersetuju dengan ini. Pasti tidak asli. Loh, sekarang Bapak kitab ini dari sini. Terus Bapak nggak terima ini. Sudah. Dalil Bapak semua sudah dipatahkan. Patahkan sama siapa? Saya sudah patahkan. Patahkan dari mana? Ini Bapak coba baca dong. Bapak belum percaya. Enggak, ini bukan masalah percaya nggak percaya, Pak. Bapak belum percaya. Ini ayat tidak asli. Bapak belum percaya Yesus, bagaimana mau mengerti semuanya? Ini yang bilang tidak asli, Pak, bukan saya. Bapak sudah tahu siapa yang bilang ini? Ini gerejanya. Siapa gereja ini siapa? Yang bikin AND. Ini Bapak percaya sama orang. Nih, Pak, baca nih. Ini yang ngeluarin siapa? Departemen Agama Republik Indonesia. Bapak nggak percaya nih? Asli. Saya tidak percaya. Departemen Agama RI, Pak. Bapak mudah sekali terpengaruh dengan tulisan-tulisan itu. Enggak, ini RI, Pak. Republik Indonesia. Udah. Sudahlah, Pak. Udah cukup. Sudah nggak bisa bantah, Pak. Bapak sudah tidak bisa menjawab. Menjawab apa? Masuk surga. Yang mana jawaban? Pertanyaan apa? Bapak belum percaya. Ya memang belum percaya. Ya, itu bukan pertanyaan, Pak. Kalau belum percaya itu belum bisa ngerti firman Allah, Pak. Nah, sekarang bikin saya ngerti, Pak, makanya. Ya, makanya tadi saya sudah bilang, Yesus mati hapus dosa Bapak semua. Kata siapa? Kata siapa? Semua dosa Bapak sudah kata Yesus atau kata Paulus? Semua dosa Bapak sudah lunas dibayar. Kata siapa? Sudah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Kata siapa, Pak? Meninggalkan dunia pasti ke surga. Dan kata Yesus atau kata Paulus? Menjadi orang kudus, ya, pasti masuk surga. Kata Yesus atau kata Paulus? Harus berbuat baik. Kata Yesus atau kata Paulus, Pak? Bapak selamat, baru Bapak belajar. Kenapa Bapak nggak jawab saya? Itu kata Paulus atau kata Yesus? Itu ilham Roh Kudus, bukan kata siapa? Kata siapa? Roh Kudus. Iya, kata Paulus atau kata Yesus? Roh Kudus itu adalah firman Yesus juga. Oh, firman Yesus. Berarti Yesus pelin-pelan dong. Kok pelin-pelan? Yesus bilang, Bapak, kalau kamu tidak bertobat, kamu tidak masuk surga. Bapak punya pertanyaan itu dari pikiran Bapak yang Bapak sendiri. Tolong jawab saya, yang mati, yang bertobat itu. Lari-lari. Bapak tadi udah bilang masuk surga kan? Berarti Yesus kan nggak perlu disalib, Pak, kalau begitu. Begini, Bapak, kita bahas di keselamatan. Ini bahas semuanya Paulus, Pak. Jangan lari-lari kemana-mana. Enggak, ini semuanya Paulus. Ini firman Allah. Yang mana firman Allah? Yang mana? Terus Bapak mau percaya apa? Sekarang saya tanya. Saya percaya perkataan Yesus. Iya, perkataannya mana? Bertobat, makanya masuk surga. Yang mana? Itu Matius 18:3. Apa syaratnya bertobat? Bertobat yang menyesali perbuatannya. Bagaimana caranya, Bapak? Menyesali perbuatan kita, tidak mengulangi perbuatan kita yang jahat, itu namanya bertobat. Bapak orang berdosa, bagaimana bisa? Oke, sekarang buka, Pak, Yesaya. Yesaya pasal 1. Ayo, Pak, buka, Pak. Yesaya 1, Pak. Udah. Kok nggak usah? Bapak, kita buka, Pak, Yesaya, Pak. Begini, kita Pak buka. Doni, kalau kita hanya debat kusir, enggak, Bapak makanya akan membawa ke pengetahuan. Gini. Nah, kenapa? Gini, makanya gini, Pak. Kalau Bapak datang ke sini pakai jas, tapi Bapak nggak punya pengetahuan, buat apa? Ya, iya, pengetahuan. Buat apa? Sabar, pengetahuan dunia dan firman Allah beda. Nah, sekarang saya mau kasih tahu Bapak. Kalau Bapak memang punya pengetahuan, tolong ajarin saya, Pak. Ini berapa kitab, ini berapa kitab, ini berapa kitab, ini berapa kitab. Bapak tenang dulu. Bapak tenang dulu. Kalau mau saya ajarin. Kalau saya dengerin, Bapak nanti mau dengerin nggak? Bapak, saya tanya dulu. Loh, kan Bapak kalau saya dengerin, Bapak mau dengerin nggak? Jangan mempelintir lagi. Enggak. Kalau Bapak ngomong, saya dengerin. Saya mau belajar dari Bapak. Oke, saya mau belajar. Sekarang kalau Bapak ngomong, saya dengerin. Sekarang saya injili Bapak. Nanti kalau saya ngomong, Bapak mau dengerin nggak? Saya injili Bapak dulu deh. Kalau saya ngomong, Bapak mau dengerin nggak? Oh, kalau Bapak nggak mau dengerin, ngapain saya dengerin Bapak?
Kalau Bapak mau ngomong, saya dengerin. Kalau tidak bisa menjawab. Tapi kalau saya ngomong, Bapak mau dengerin nggak? Kalau bisa menjangga, yang mana? Hanya bertahan pada ini. Yang mana yang nggak bisa jawab, Pak? Ini semua kata Paulus. Bapak bawa Mazmur 51. Ini konteksnya apa, Pak? Udah. Konteksnya apa? Kamu nggak ngerti. Sampai mati pun kamu tidak akan mengerti. Kalau Bapak ngerti, tolong ajarin saya, Pak. Firman Allah ini kudus, Pak. Tolong ngajarin saya ini, Pak. Oke, sekarang saya tanya Bapak. Saya tanya Bapak nih ya. Pak Dondi, kalau Pak Dondi hanya mengandalkan ini nggak masuk dalam hidup. Oke, sekarang saya tanya, Yesus lahirnya di mana, Pak? Sudahlah, sudah itu pengetahuan nanti. Pengetahuan. Nah, iya, Bapak main lari-lari. Yesus lahirnya di mana? Pertanyaan Bapak selalu lari-lari dari konteks. Bapak nggak punya pengetahuan. Udah. Oh ya sudah. Bapak nggak tahu Yesus lahir di mana? Sudah. Bapak nggak tahu Yesus lahir di mana? Sudah, itu pengetahuan nanti. Bapak nggak tahu. Yang penting keselamatan dulu, nomor saya akan percaya kalau Bapak bisa ajarin saya. Ya kan saya sudah injil. Nah, makanya sekarang saya tanya, Bapak bisa jawab nggak? Ketika saya Yesus lahir di mana? Ketika saya jawab, Bapak bilang itu Paulus. Memang Paulus. Lah Bapak nggak tahu nih tulisan Paulus sama punya Yesus. Berarti Bapak tidak percaya bahwa ini kitab suci ini adalah Alkitab pikiran Allah. Lah, memang ada yang tidak asli di sini. Yang ngomong ini bukan saya. Bagaimana bisa membuktikan bahwa omongannya benar? Oke, sekarang saya tanya Bapak. Enggak, Pak jawab dulu. Kalau Bapak mau bukti dari saya, ya sudah saya jawab nih, Pak. Saya jawab nih. Saya jawab. Bapak Biblenya disusun sudah jawab dulu. Lah, kok mau dijawab nggak mau gimana sih, Bapak? Mau dijawab nggak, Pak? Ya, percuma, Pak. Nggak mau dijawab nggak? Nggak usah debat. Kok nggak usah debat? Berarti Bapak nggak tahu kalau di dalam sini nggak ada. Percuma, Pak, Bapak kasih semua itu ilmu-ilmu itu. Oke, sekarang kalau Bapak nggak tahu, semakin belajar Bapak disesatkan oleh semua itu, Pak. Bapak punya ini nggak? Bapak diajar. Sekarang saya Bapak punya ini nggak? Bapak belajar ini kuasa siapa yang siapa? Kuasa akal pikiran, Pak. Oh, berarti bukan dari Tuhan. Bukan. Oh, pantasan. Karena di sini ada yang palsu, Pak. Beda. Kalau ayat palsu dari Tuhan bukan, Pak? Saya yang ajarkan roh. Kalau ayat palsu dari Tuhan bukan, Pak? Kalau ayat palsu dari Tuhan bukan, Pak? Diajarkan oleh pikiran sendiri. Kalau ayat palsu dari Tuhan bukan, Pak? Gak bisa. Kita nggak boleh pakai logika. Kalau ayat palsu itu dari Tuhan bukan, Pak? Bapak yang bilang. Bukan firman. Kalau ayat palsu itu dari Tuhan bukan? Sudahlah, itu Bapak yang bilang. Tadi kan Bapak bilang di Wahyu tidak boleh menambahkan, tidak boleh mengurangi. Betul, Pak? Betul, Pak? Bapak sendiri. Sekarang ini ada yang menambahkan nih, Pak. Sudah tidak mengakui. Kalau ayat tidak asli, itu dari Tuhan bukan, Pak? Sudahlah. Dari Tuhan bukan, Pak? Pertanyaan-pertanyaan Bapak ini nggak bisa jawab, Pak, ya? Lari-lari. Nggak bisa jawab, Bapak. Saudaraku. Tadi Bapak di Wahyu bilang tidak boleh ditambahin, tidak boleh dikurangi. Kita pulang Cibitung jauh nih. Silakan, Pak, silakan. Silakan. Hati-hati Pak di jalan, Pak. Bapak lain kali kalau datang sini bawa referensi, Pak. Enggak. Jangan bawa cuma handphone aja. Kita keselamatan dulu. Oke, keselamatan. Nih. Bahasanya di situ. Saya mau keselamatan dari Yesus, Pak, bukan dari Paulus. Berarti nih, buat Bapak nih, buat Bapak. Berarti Bapak tidak akui ini firman Allah. Tidak semuanya. Sudah. Ya sudah. Itu cukup. Cukup nih Bapak pulang ini. Berarti tidak semuanya karena ada ayat tidak asli, Pak, di sini. Saudaraku, kan tadi juga saya sudah tanya. Pak Dondi dapat kuasa belajarin dari mana? Dari pikiran sendiri. Dari pikiran, dari pengetahuan. Saya itu dari diajarkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus namanya siapa, Pak? Sudahlah, enggak usah. Sudahlah. Itu pertanyaan konyol. Itu pertanyaan orang bodoh. Kalau Bapak memang diurapi Roh Kudus, saya tanya namanya siapa, Pak Roh Kudus, Pak? Nanti belajar. Nanti di mana? Pengetahuan kebenaran. Belajarnya di mana? Selamat dulu. Ya udah. Sekarang namanya Roh Kudus siapa? Baru saya mau selamat. Kalau Bapak bisa jawab, saya nanti ikut, Pak. Itu pikiran bodoh Bapak. Ya kalau bodoh tolong dijawab, Pak. Tolong dijawab. Oke, saya bodoh. Saya harus menjawab dulu dari kebenaran firman. Oke, anggap aja saya bodoh. Sekarang Bapak kasih tahu saya. Siapa nama Roh Kudus? Sudahlah. Itu pertanyaan konyol namanya. Kok konyol? Itu Alkitab bilang persoalan yang dicari. Sekarang gini. Enggak, Pak. Sekarang gini. Yesus menyebut Tuhannya Bapak. Tidak ada gunanya. Siapa Tuhannya Yesus, Pak? Tuhannya Yesus siapa, Pak? Tuhannya Yesus siapa? Ini sudah jam kita. Enggak, Tuhannya Yesus siapa, Pak? Oh iya sudah. Bapak sendirilah. Iya. Bapak sendiri belum selamat. Silakan, Pak, silakan. Pendeta kabur dengan pertanyaan pamungkas dari Kohdonditan, siapakah nama Tuhannya Yesus?
Oke, saya kira cukup ya. Ya, silakan Pak, silakan. Terima kasih waktunya sudah datang sini Pak. Iya. Ya, nanti lain kali kita belajar lagi. Ya, Ya. kita tetap hubungan silaturahmi tetap jalan. Siap Pak. Nah, begitu. Siap. Iya. Jadi gimana ya? Saya apa namanya? Saya panggil Bapak ini pendeta apa jadi ini? Nah, saya panggil nama aja juga. Mas. Oke. Enggak, saya pikir namanya jadi pendeta. Sudahlah gitu. Ya, jangan begitu. Kita toh nanti kita temukan cari-cari kita menemukan titik. Silakan kalau Bapak mau bawa pulang, tolong mic-nya pulangin. Jangan, bukan ini. Oh, enggak usah. Ya, gimana? Saya udah tahu semua apa ini, Pak. Biarkan itu. Ya? Nah, iya. Oke ya. Tolong mic-nya dipulangin, Pak. Oh iya. Oh iya. Mahal itu, Pak. Oke, makasih. Sama-sama. Ya, saya ambil Pak ya. Iya. Siap. Ya. Terima kasih buat yang nonton. Iya. Tadi kita sudah diskusi Iya, ya. seru. Jadi ini Pak Kris datang Iya. jauh-jauh dari Iya, Cibitung. Cibitung, iya. Ya. Nanti lain kali silakan datang lagi, Pak. Iya, Ya. boleh. Silakan bawa Bible yang lain. Jual. Nah, ya. Jangan cuma bawa handphone, Pak. Sini, Pak. Hati-hati di jalan, Pak ya. Oke, makasih ya. Ya, ya, Pak.